Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kali ini saya ingin menyapa Anda yang sedang sulit memilih di antara dua pilihan, atau bahkan lebih dari itu. Sahabat belajar, saat kita berada di antara beberapa pilihan, rasanya pusing. Karena pikiran berputar-putar dari satu pilihan ke pilihan lainnya. Bila memilih si A, orangnya baik. Saya suka, tapi belum bekerja. Pasti orang tua nggak setuju. Bila memilih si B, orangnya sudah bekerja. Tapi sifatnya kaku banget. Gak asik buat ngobrol. Ntar gimana kalau pas dah nikah? Aku bisa menderita gak bisa ngobrol sama dia. Bila memilih si C, orangnya kaya. Tapi sudah punya anak 2. Baik sih, orang tua juga suka. Tapi apa aku sanggup jadi ibu sambung? Ditambah rasa tak tega menyakiti hati orang yang tidak terpilih, takut dimarahi orang tua, takut dinyinyirin tetangga. Kok menikahnya sama yang begitu sih? Itu perjuangan memilih calon pendamping. Memutuskan suatu hal dalam pekerjaan juga tak mudah. Kalau saya kerjakan sekarang, saya akan terlambat datang ke rapat. Kalau dikerjakan nanti, saya akan ditegur karena terlambat mengerjakan tugas. Kalau saya konsultasi baiknya bagaimana ke atasan, nanti dimarahi karena atasan hari ini sedang sensitif. Waduh, pusing banget ya memutuskan itu, ternyata tidak mudah. Sahabat belajar, dalam hidup itu tak ada satu pilihan yang tidak memiliki dua sisi. Sisi baik, sisi buruk, kelebihan, dan kekurangan. Ada semua. Hanya memilih satu pilihan yang terbaik versi Anda itu lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. Saya beri sebuah perumpamaan. Ada seorang pendaki gunung yang sedang turun dari puncak gunung, kemudian ia menggunakan jalur yang baru yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Tiba-tiba ia sampai di sebuah persimpangan dengan ada 3 jalur yang berbeda. Maka memilih satu jalur dan tetap berjalan itu lebih baik daripada diam. Kenapa? Karena saat diam, maka kita tak ada harapan untuk bisa mencapai tujuan. Karena saat diam, pikiran kita akan lelah dengan hanya berpikir mau memilih yang mana. Pikiran kita akan capek, lelah karena diserang berbagai rasa takut. Takut ketemu jurang, takut ketemu jalan buntu, takut salah jalan. Padahal saat kita jalani, maka rasa takut itu akan berkurang, bahkan hilang. Berganti dengan fokus menjalani jalan yang ada di depan mata, langkah demi langkah, menyelesaikan kendala duri, menghilangkan aral yang melintang, memutari bila ada jalanan yang licin, sampai akhirnya semua terlewati dan mencapai tujuan. Semua jalan manapun yang dipilih itu akan sama, akan menemukan kendala. Ada yang harus dihadapi, ada yang perlu dihindari, ada yang bisa diakali. Dan siapapun calon pasangan yang diterima juga tetap akan ada kendala. Ada kekurangan pasangan, ada kekurangan diri yang sulit diterima pasangan, ada perbedaan pendapat, kebiasaan, prinsip,
ada permasalahan ekonomi, kemudian apakah karena takut mengalami kendala-kendala itu kemudian kita nggak jadi menikah, kemudian apakah karena takut mengalami kendala kemudian kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa punya keluarga yang bahagia. Sahabat belajar, ingat, hati-hati bahwa setan itu selalu menghembuskan keraguan sehingga kita menjadi tidak tenang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan petunjuk bagi kita untuk bisa hidup tenang, yaitu dengan terbiasa memutuskan. Contohnya, saat sholat, kita sering sholat nih setiap hari. Saat sholat lupa rakaat, putuskan langsung untuk ambil yang paling aman, yaitu jangan kurang. Bila lupa sudah 2 atau 3 rakaat, maka langsung putuskan baru 2 rakaat. Sehingga kita aman dari kekurangan jumlah rakaat. Dalam hidup, ambil keputusan yang terbaik yang kita bisa. Nah, insya Allah hidup akan lebih tenang. Tidak ada satu keputusan pun yang 100% benar. Sebaliknya, tidak juga ada satu pilihan yang 100% salah. Yang salah itu adalah saat kita tidak memutuskan, terombang-ambing dan diam di persimpangan. Mulai saat ini ke depan, setiap ada pilihan, berpikirlah dan putuskan saja, maju atau mundur, kiri atau kanan. Pilihan 1, 2, 3, 4, atau 5, pilih salah satu dan jalani dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kebaikan dari pilihan itu dan juga kekurangannya dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, hati akan lebih tenang. Salam hangat selalu dari saya Dr. Zule, sahabat belajar ilmu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.